Saudara-saudari yang terkasih, intensitas suatu tindakan kita akan meningkatkan kualitasnya. Saat orang begitu mengasihi seseorang, kualitas pelayanannya pun akan meningkat. Demikianlah relasi kita dengan Tuhan akan meningkatkan kualitas pelayanan kita pada Tuhan yang dilakukan baik melalui ibadat pujian kepada Tuhan maupun ibadah pelayanan kepada sesama. Efek nyata dari ibadat dan pujian sejati adalah pengalaman nyata orang di sekitarnya. Makin kuat intensitas relasi kita dengan Tuhan, makin tinggi kualitas relasinya. Demikian juga buahnya yang dirasakan oleh sesama kita semakin besar. Seorang bijak berkata bahwa kualitas sejati hidup seseorang itu paling dirasakan oleh orang-orang yang dekat dengannya dan terus meluas kepada mereka yang lebih jauh. Kalau ia dikenal sebagai orang baik, apakah ia baik di rumah? Kalau ia dikenal sebagai orang yang ramah dan suka membantu, apakah ia di keluarga sendiri juga ramah dan suka membantu? Kalau ia disebut rendah hati, apakah ia juga di lingkungan tetangganya rendah hati? Sebuah batu yang dilemparkan ke air yang tenang akan menciptakan gelombang riak yang melingkar. Makin besar batunya, makin besar pula energi yang ditransfer ke dalam air tersebut, sehingga gelombang dan riak yang dihasilnya pun makin kuat, makin lebar, dan makin jauh. Demikianlah pula efek cinta kita kepada Allah makin besar akan memberi efek gelombang kasih kepada sesama yang makin luas dan dalam. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tahu betul perintah Allah. Kita juga tahu ya, ada 10 perintah Allah. Ingat ya, 1 apa, 2 apa, 3. Itu adalah yang 1 sampai 3 itu perintah berkaitan dengan Allah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap tenaga, segenap kekuatan. Lalu yang kedua, perintah yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Maka dimulai dengan perintah keempat, 5, 6, 7, 8, 9 sampai dengan 10. Maka perintah Allah yang keempat adalah apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Sudah lupa ya? Tidak apa-apa, itu kan dulu waktu sekolah minggu. Nah, hormatilah ayah dan ibumu. Yesus tahu betul perintah itu. Ini harus dilaksanakan, karena bagaimana mungkin bisa mengasihi sesama jika kepada mereka yang melaluinya kita mendapat rahmat kelahiran dan kehidupan, kita tidak memuliakan dan mengasihi. Maka hormatilah ayah ibumu menjadi fondasi dari perintah Allah untuk manusia. Kasih kepada Yesus adalah fondasi kasih kepada orang tua. Maka awalnya juga kan, jangan membunuh, hormatilah ayah dan ibumu. Itu perintah, itu perintah utama berkaitan dengan kemanusiaan. Di sini secara eksplisit Yesus mau menyatakan bahwa dirinya adalah putra Allah yang lebih penting dari semuanya, karena hanya Allah ialah yang dapat menuntut kasih total padanya. Ia tidak bermaksud agar para murid membenci orang tuanya, anak-anaknya, atau saudara-saudaranya, tetapi mengajak mereka meningkatkan kualitas cinta dengan mencintai Allah. Tanpa kasih ini, mereka tak mungkin layak menjadi muridnya. Kelayakan menjadi seorang murid bagi Yesus bukan ditentukan oleh apa yang telah dilakukan oleh mereka, apakah jasanya ataukah karena dosanya lalu orang dihukum, tetapi oleh cinta total tidak terbagi pada Tuhan.
Maka orang diminta untuk mengasihi Allah agar bisa mengasihi sesama. Dalam bacaan pertama kita mendengar ada yang menarik, ada yang disebut perempuan dari Sunem dengan suaminya. Tidak diberi nama, anonim. Mungkin juga dimaksudkan orang inilah kita juga yang menerima Nabi Elisa. Dia melayani Nabi Elisa, mendukung pelayanan Nabi Elisa, bukan karena ia Elisa, tetapi karena ia Nabi utusan Tuhan. Maka dua orang suami istri dari Sunem ini yang tanpa nama ini melayani Tuhan Allah dalam diri Nabi Elisa. Itulah yang Yesus katakan juga dalam Injil hari ini. Siapa yang menerima seorang nabi karena namaku, ia akan menerima upah nabi. Maka luar biasa pelayanannya, perbuatan baiknya luar biasa. Maknanya berbeda ketika perbuatan baik kita ditujukan dalam rangka melayani Tuhan. Seperti pasangan suami istri dari Sunem tadi. Dengan penuh mereka memiliki segalanya. Disebut orang kaya dari Sunem. Lalu Elisa bertanya kepada hambanya Gehazi, apa yang mereka tidak miliki? Gehazi berkata, mereka tidak memiliki anak. Lalu Nabi Elisa atas inisiatifnya sendiri, tentu dengan kekuatan Allah dan pencerahan Roh Kudus, berkata, tahun depan engkau pada waktu yang sama akan menggendong seorang anak. Dan betul pada tahun depan, kalau kita ikuti ceritanya, keluarga Sunem itu memiliki anak. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajak kita untuk melihat kehadirannya dalam diri sesama. Ia menyatakan misteri gereja, komunitas muridnya sebagai tubuh mistiknya. Sikap para muridnya, gereja, adalah sikap kepadanya juga. Hingga orang menyadari kehadiran Kristus. Orang yang menyadari kehadiran Kristus akan mendapat ganjaran. Kalau engkau memberi minum karena ia adalah muridku, engkau akan mendapat ganjarannya. Bagaimana mungkin seseorang bisa melihat kehadiran Yesus kalau ia tidak mencintai Yesus? Untuk itulah Yesus juga pernah berkata di dalam Matius 25:40, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itulah kisah pengadilan terakhir ketika Yesus berkata kepada orang-orang benar, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Dan berkata, kapan aku memberi kamu makan? Yesus berkata, siapa apa saja yang kamu lakukan terhadap saudaraku, kamu lakukan untuk aku. Maka untuk sampai pada kemampuan itu, Yesus mengajak kita untuk menyangkal diri dan memanggul salib. Maka hari ini kita diingatkan bagaimana kasih kepada Allah justru mengembangkan kasih kita kepada sesama. Kalau orang tua mengasihi Allah lebih daripada mengasihi anak-anaknya, maka kasih Allah akan mengalir dalam diri orang tua hingga sungguh mengasihi. Demikianlah anak-anak. Maka dipertanyakanlah anak-anak yang berkata, saya berbakti kepada Allah, tetapi dalam hidupnya kurang ajar kepada orang tua. Atau sebaliknya, orang tua mengabaikan anak-anak, sementara ia mengaku, saya sungguh berdoa dan berbakti kepada Tuhan. Tidak mungkin. Justru orang yang makin dekat intensitas, kualitas kasihnya dengan Tuhan akan makin kuat kasihnya kepada sesama. Siapa yang paling merasakan? Pertama-tama adalah keluarga, baru tetangga, rekan kerja, teman segereja, orang di tengah masyarakat yang lain. Itulah efek gelombang kasih, kualitas kasih yang kita miliki di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kualitas kasih kita kepada Tuhan sungguh membuat kita melihat dengan mata Tuhan hingga
dalam pelayanan kepada sesama pun kita melihat Tuhan yang hadir di dalam sesama, dan kita yang tulus dan sukacita saat membantu, mengasihi sesama, kita juga membantu, melayani, dan mengasihi Tuhan sendiri.